dipersembahkan oleh Oke, kita kembali berbincang di sini, Mas Akmal. Jadi yakin tidak Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan? Harus yakin. Harus Seperti yakin, kata ya? Rizky Ridho, siapapun lawannya di semifinal harus kita hadapi dengan rasa tidak takut gitu kan. Harus berani. Karena ini udah tanggung kan. Udah semifinal, tinggal 2 langkah lagi dan ada peluang kita tampil di Olimpiade. Pilihan kita cuma 2 saat ini. Kita mau seperti 1956 ketika kita tampil di Olimpiade Montreal, ketika itu kita sampai perempat final, atau pilihan kita 1976 Olimpiade yang pertama tadi Olimpiade Melbourne, yang 1976 Olimpiade Montreal yang kita gagal untuk melangkah ke Olimpiade karena kalah adu penalti dari Korea Utara ketika itu zamannya Junaidi Abdillah, kemudian juga Iswadi Idris. Nah ini yang kemudian harus menjadi motivasi karena syaratnya sekarang tinggal 3 langkah Indonesia untuk bisa lolos kan. Ke semifinal udah otomatis lolos. Kemudian kalau kemudian gagal perebutan tempat ketiga, kalau kita tempat ketiga lolos. Kalau kemudian tempat keempat kita harus playoff melawan wakil dari Afrika, Guinea, yang akan dimainkan di 9 Mei nanti gitu. Nah ada konsekuensi juga yang sekarang lagi rame di sepak bola nasional. Ketika kita sudah lolos semifinal, maka kemungkinan Super Series-nya akan ditunda karena ada 4 pemain Borneo FC yang tampil di Piala Asia saat ini. Gitu. Oke, jadi itu ada dampaknya ya, untuk juga. Liga domestik begitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah kepentingan negara harus dikedepankan. Dan ini adalah momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Kalau kita bilang ini golden generation-nya sepak bola Indonesia ya. Tapi kita juga harus belajar ke belakang juga. Dulu kita banyak golden generation, Primavera, Bareti, sampai kemudian eranya Egy Maulana Fikri, eranya Bagas bagus. Tapi kemudian layu sebelum berkembang. Nah kita berharap yang ini bisa terus menjaga performa penampilannya sehingga mimpi kita misalnya tampil di Piala Dunia 2030 bisa jadi kenyataan. Anda melihat ini golden generation, Bung Gesit? Iya, saya pikir kalau saya ikuti perjalanan dari pemain-pemain muda Indonesia ya, seperti yang disebutkan Akmal tadi, Primavera, Bareti, kemudian ada juga SAD, ya kan, yang di Uruguay. Ini yang menurut saya paling mumpuni. Ini yang progresnya begitu kelihatan ya. Karena apa? Saya melihat memang dari pemain-pemain yang ada di tim U23 saat ini, itu kan memang sebagian berkiprah di luar negeri. Ya, ini salah satu hasil yang menurut saya akhirnya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi sepak bola Indonesia, terutama ketika mereka bermain di tim nasional senior. Tim U23, kemudian juga kan ada beberapa pemain juga seperti Asnawi yang bermain di Korea, kemudian sekarang di Thailand ya, ada Sadil Ramdhani juga yang bermain di Malaysia. Saya pikir memang pemain-pemain muda yang berkiprah di luar negeri itu memberikan dampak yang positif ketika dia dipanggil ke tim nasional. Nah sekarang juga kan terlihat, ditambah lagi dengan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, ya, walaupun mereka berada di kasta kedua klubnya di Liga Belanda. Ya, tapi kualitasnya? Tapi kualitasnya kualitas Eropa, ya, bukan kompetisi kaleng-kaleng gitu kan. Ini kompetisi Eropa yang kita tahu bagaimana negara-negara Eropa ya seperti Belanda misalnya, itu kan juga punya pembinaan yang sangat baik dan mereka adalah tim dunia ya, walaupun Belanda belum pernah jadi juara dunia ya, tapi setidaknya Belanda memberikan kontribusi yang besar. Dia memberikan kontribusi yang besar terhadap pembinaan pemain-pemain muda keturunan Indonesia. Kan itu dampaknya kan akhirnya memberikan sesuatu yang positif bagi tim nasional Indonesia. Tapi Belanda pernah juara Eropa. Iya juara Eropa. 88. Tambah lagi. Tapi kalau kita lihat ya di sini ya Bung Gesit, ini sebenarnya Sintayong itu kaya akan taktik ya. Sangat. Ini kalau kita lihat benar-benar bagaimana dia menyiasati begitu, ya kita tahu lah Rafael Struijk itu kan sebenarnya posisinya bukan striker murni. Tapi bagaimana Rafael Struijk kemarin sangat tajam ketika menghadapi Korea Selatan. Dengan ketidakhadiran Rafael Struijk ini gimana Mas Akmal? Ya ini problem sendiri buat Indonesia ya, karena penampilan Ramadan Sananta, Hoki Caraka belum begitu meyakinkan sejauh ini ya. Bahkan di lawan Qatar, Ramadan Sananta masuk di babak kedua tapi kemudian mendapatkan kartu merah. Hoki Caraka dimainkan lawan Jordan tapi tidak atau belum memberikan kontribusi maksimal. Artinya ini PR besar buat Sintayong, apalagi yang dihadapi adalah Uzbekistan yang kalau kita lihat perjalanannya di Piala Asia saat ini sangat luar biasa. Mereka 12 gol, kemudian belum kebobolan.
plus 12 gol ini dibagi 10 pemain. Hanya 2 pemain mereka yang mencetak 2 gol. Ya, artinya kekuatan mereka sangat merata, ditambah lagi di 4 Piala Asia terakhir mereka selalu lolos ke 4 besar gitu. 2018 mereka juara, kemudian pada 2020 mereka peringkat ke-4, kemudian pada 2022 kemarin mereka runner up kalah dari Arab Saudi. Nah, ini mungkin yang harus dipelajari adalah bahwa Uzbekistan mungkin beda dengan Australia. Australia Eropanya tidak begitu kental, tapi Uzbekistan karena lebih dekat dari Eropa, ini kan kemampuan cara bermain Eropanya sangat kelihatan sekali. Ditambah tadi disebutkan bahwa ada 4 pemain, mereka punya pemain yang main di luar negeri ya. Ada dari Lens, kemudian CSKA Moskow, Ruben Kazan, satu lagi di Al Wahdat Uni Emirat Arab. Tapi kita punya 6 gitu kan, 6 pemain yang main di luar negeri. Nah, ini yang menjadi modal kita dan keyakinan kita bisa mengalahkan mereka. Kalau kita tidak overconfident dengan kemampuan atau hasil-hasil yang kita dapat saat ini, saya tuh punya firasat bahkan kita bikin kejutan lagi, ditambah judul tim pengacau itu makin kencang lagi kan. Ini jalannya mirip-mirip Argentina di Piala Dunia ya, kalah di laga pertama, sapu bersih. Dan jangan lupa loh, ini Uzbekistan yang belum pernah kalah. Besok kalahnya lawan Indonesia. Indonesia udah pernah kalah kan di pertandingan pertama lawan Qatar. Nah, besok giliran Uzbekistan. Jadi jangan menang-menang terus dia. Besok ketemu batunya dengan Indonesia. Kasih pelajaran ya. Itu harapannya pasti. Pelajarannya kan gini, Yunani, siapa yang menduga Yunani juara Piala Eropa 2006 di tengah kepungan Jerman, kemudian Portugal sebagai tuan rumah, ada Italia, ada Inggris, ada Spanyol, mereka bisa juara. Kemudian tim dinamit Denmark juara Piala Dunia, Piala Asia, Piala Eropa waktu itu. Artinya peluang itu ada. Vietnam misalnya 2018. Siapa yang menduga Vietnam 2018 mereka bisa tampil sampai final melawan Uzbekistan. Artinya peluang ini ada dan momentumnya ada di Indonesia. Jadi maksimalkan momentum ini. Sekali lagi saya katakan tadi kan, pokoknya stay lah. Stay banget lah pokoknya Mas Akmal ini. Tapi Bung Kesit, kita kan masih punya banyak PR juga ya, khususnya soal pembinaan pemain muda kita di Indonesia. Sebenarnya apa sih tantangan terberat begitu untuk melakukan pembinaan usia-usia muda begitu ya, agar ke depan ini kita punya regenerasi yang sangat berjenjang begitu, Bung Kesit? Ya, saya pikir wadahnya yang harus segera disiapkan ya. Kita harus jujur mengakui bahwa pembinaan, terutama kompetisi di level grassroots di usia dini ya, di kelompok umur, kita kan sangat tertinggal ya, bahkan nyaris tidak ada. Yang ada turnamen ya. Dan ini menurut saya menjadi PR besar bagi PSSI. Harus segera diciptakan pembinaan usia dini, kompetisi yang juga berjenjang dari kelompok umur, sehingga setiap pemain muda yang mengikuti kompetisi ini akan terus terpantau, sehingga kita tahu bagaimana kiprah mereka dari kelompok umur yang satu ke kelompok umur berikutnya dan seterusnya ya. Kalau tidak begitu nanti akan sulit ya. Klub-klub pun juga harus dipaksa untuk melakukan pembinaan secara berjenjang ya kan. Salah satu persyaratan klub licensing kan memang harus ada pembinaan pemain mudanya ya, dan itu harus apa ya? Ya harus diciptakan, nggak boleh tidak gitu. PR terbesar federasi itu apa sih, Mas Akmal sekarang? Ya, pembenahan usia muda gitu kan. Kalau saya selalu mengatakan gini, tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan usia muda yang hebat dan kompetisi yang sehat. Artinya ini sinergi yang harus dijaga. Yang kedua adalah banyak pemain kita yang harus kita ekspor segera ke luar negeri. Gitu kan. Kita kan punya beberapa pengusaha Indonesia yang punya klub di luar negeri kan. Misalnya CRC Torus punya klub di Belgia, atau Como 19 ini yang apa namanya yang punya konglomerat Indonesia. Kita mungkin bisa ekspor ke sana karena dari penampilan yang di Piala Asia ini, pemain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, mereka udah layak untuk tampil di luar gitu kan. Ditambah Komang Teguh gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus banyak dilakukan oleh klub-klub sepak bola Indonesia, termasuk misalnya klub Liga 1-nya untuk sister city dengan klub-klub luar negeri, sehingga kemudian mereka bisa melakukan dalam tanda kutip ya pertukaran pelajar lah, pertukaran pemain bola di usia muda ya. Kalau profesional kan itu sudah kontrak, bukan kemudian apa namanya, bukan pertukaran pemain di sana. Nah, ini yang harus terus dilakukan. Karena kenapa? Karena dulu Thaksin Shinawatra punya Leicester City, kemudian pemain Thailand dikirim ke sana. Kita juga dulu punya kan Primavera yang dititip di sana gitu. Artinya tapi jangan lagi kemudian dalam satu tim. Mereka harus berpencar di beberapa klub, sehingga kemudian ini akan menambah pengalaman mereka, para pemain kita. Dan yang paling utama lagi sekarang ya level grassroots kita nih harus segera
dibina. Kenapa saya katakan harus terus dibina? Kita kan nggak bisa kemudian mengandalkan terus pemain-pemain diaspora gitu kan, mengalihkan kewarganegaraan orang yang sudah menjadi warga negara lain untuk menjadi warga negara Indonesia sendiri. Jadi Anda melihat ini diaspora tidak akan terus menjadi jalan keluar lah ya? Harusnya tidak gitu. Kenapa? Karena kita punya 300 juta penduduk Indonesia gitu kan. Nah, pembinaan ini yang harus dijaga, dan kita punya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, dan kita berharap kalau kepres misalnya tidak begitu kuat ya diganti saja di impres gitu kan. Impres nggak terlalu kuat, jadiin kepres saja sekalian nanti 2024 ini, sehingga kemudian pembangunan infrastruktur, pembangunan pembinaan usia muda, level grassroots termasuk bank data pemain kita punya semua gitu. Kalau kita belajar dari negara-negara tetangga nih ya, mungkin kita udah nggak belajar lagi ya. Siapa itu Vietnam atau Thailand, boleh dong sombong sedikit kan. Kan? Kalau kita bicara Piala Asia ini kan di usia U23 ya. Mungkin kita mengesampingkan dulu Vietnam atau Thailand, tapi toh liga domestik mereka itu sangat berkembang begitu. Bung Kesit, Anda melihat sejauh ini apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari negara-negara ini, khususnya negara-negara di Piala Asia begitu. Let's say Uzbekistan lah, atau tentunya Jepang begitu, Bung Kesit. Iya, kalau dulu kita pernah mendengar Jepang belajar kompetisi di Indonesia ya. Tapi sekarang kompetisi mereka kan sangat luar biasa. Justru Indonesia yang tertinggal. Kualitas kompetisi pada akhirnya memang menjadi salah satu jawaban ya. Selama kualitas kompetisi itu tidak bagus, ya jangan harap kita mendapatkan hasil yang bagus. Jangan harap kita mendapatkan source yang bagus juga ya. Kalau kita kemudian kalah bersaing di level Asia Tenggara misalnya dalam urusan kompetisi dengan Thailand lah yang terdekat misalnya, atau dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam, ya kita harus segera berbenah diri di mana kelemahan kita gitu ya. Atau terlalu banyak toleransikah, atau misalnya penjadwalan yang tidak sesuai, tidak menguntungkan ya, yang akhirnya membuat pembinaan pemain itu tidak berjalan dengan baik. Ini kan PR yang menurut saya juga harus segera diselesaikan. Sebab kalau kompetisinya masih amburadul, ya selama itu pula hasil yang kita petik juga bakal amburadul. Oke. Setelah Piala Asia U23 ini, apa yang harus terus kita lakukan, Mas Akmal, ke depan agar bisa menjaga konsistensi para pemain, bisa menjaga peak para pemain, dan tentunya karena Anda STY banget kan, pasti senang nih dengar STY diperpanjang sampai 2027 begitu ya, Mas Akmal ya. Kan artinya masih banyak PR yang bisa dilakukan oleh STY hingga 2027 nih, Mas Akmal. Iya, kalau kita lihat STY ini kan jadi tambah 3 tahun, jadi 7 tahun adalah pelatih yang bisa dibilang paling panjang menangani tim nasional Indonesia kan. Itu kemudian sudah mengalahkan Will Cooper dan Tony Pogacnik. Tony Pogacnik yang melatih Indonesia ketika tahun 1950-an, dan ini momentum buat sepak bola Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan? Yang pertama tadi pembinaan usia muda harus penting. Yang paling penting nih, uji coba dengan tim-tim yang levelnya di atas kita ya. Kelas-kelas Arab Saudi, kemudian Jepang, Korea Selatan, harus kita sering bertemu di sana. Dan yang paling penting lagi yang selalu menjadi rusuh adalah sinergi antara jadwal kompetisi dengan jadwal timnas. Nah, itu dia tuh. Jangan sampai kemudian ada kucing-kucingan kayak kemarin kan, berhentiin dulu. Kalau sudah nyampe Qatar, kita kompetisi kita sulit dibenahi ya? Iya kan. Kenapa sulit dibenahi? Nah, itulah artinya belum ada sinkronisasi di sini antara Badan Tim Nasional dengan PT Liga Indonesia dalam mengatur jadwal tim nasional dengan jadwal kompetisi. Padahal kalau kita lihat kan setiap tahun pasti sudah ada jadwal-jadwalnya. Misal yang terdekat 2024 di bulan November nanti ada, November-Desember ada Piala AFF, ya kan. Walaupun orang banyak yang bilang ini Piala Ciki, tapi kita belum pernah juara gitu kan. Nah, ini momentum kita untuk menjaga tim yang ada saat ini untuk kemudian bisa juara di Piala AFF misalnya gitu kan. Ditambah misalnya kalau kita lihat ini kan Golden Generation, saya melihat tim U23 ini kalau mainnya lebih bagus tim U23 ini dibanding senior menurut saya gitu kan. Setuju nggak, Bung Kesit? Kenapa? Karena mereka masih punya energi yang lebih besar, tenaga mereka lebih kuat kan. STY sangat powerful sekali mainnya kan, dengan menggunakan kekuatan fisik dan sebagainya. Ini yang lebih menarik menurut saya. Kalau senior kemarin misalnya lebih banyak bertahan kemudian serangan balik, tapi di U23 ini mainnya bola 1-2 sentuhan, bahkan bisa percaya diri banget, misalnya Rafael Struijk mengumpan pakai tumit yang kemudian diselesaikan oleh Witan Singkat saja Bung Kesit, bagaimana harapannya nih untuk timnas Indonesia? Iya, kalau untuk tim U23 tentu saja kita berharap tim ini bisa terus melangkah ya. Tadi kita berharap kalau seandainya kita mampu untuk tampil ke final kemudian juara, ya ini sesuatu prestasi yang menurut saya sangat luar biasa, sangat fantastis begitu ya. Tapi ketika nanti kita sukses ke final pun sebenarnya catatan sejarahnya sudah semakin baik, semakin tinggi. Ini sejarah pertama Indonesia lolos ke semifinal di Piala Asia U23. Kemudian kalau nanti melangkah ke final berarti otomatis kita sudah mendapatkan 1 dari 4 tiket
ke Olimpiade. Ya. Ya, ini satu catatan yang tentu saja juga sangat baik bagi persepak bola Indonesia, dan kita berharap ini menjadi apa? Menjadi momentum untuk perbaikan sepak bola Indonesia, menjadi momentum untuk mengangkat harkat tim nasional Indonesia yang selama ini memang ya boleh dibilang cukup terpuruk lah, karena kita memang belum pernah mendapatkan prestasi dari tim nasional Indonesia. Ya. Terakhir kan kita kemarin juara SEA Games, tapi kan itu kelompok umur, bukan tim nasional senior. Ini U23 menurut saya representasi dari tim nasional senior Indonesia, karena 90% pemain tim U23 adalah pemain tim senior. Oke, selamat begadang kalau begitu ya. Hari Senin nanti selamat deg-degan juga. Terima kasih Mas Akmal dan juga Bung Kesit atas analisanya di Special Report Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seperti apa dukungan keluarga pemain Timnas Indonesia U23 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.